Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya damai sejahtera Tuhan tetap ada melimpah dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Karena Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi firman-Mu Tuhan, supaya menjadi berkat buat dimanapun jemaat Tuhan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang sebagai manusia kita selalu ada rasa khawatir. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, lepas dari rasa khawatir. Pasti setiap kita ingin lepas dari rasa khawatir. Nah, sebelumnya kita baca di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23 ya, dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ya, ini doa Daud ketika dia minta tolong terhadap musuh. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, musuh-musuh yang ada di sekitar Daud, bahkan teman-teman Daud sendiri, orang-orang terdekat dia, membuat ia takut. Membuat Daud takut dan Daud merasa terancam. Bahkan kalau kita perhatikan dari pasal 55 ini, bagaimana rasa takut itu membuat Daud ingin lari dari kenyataan yang ada. Nah, di dalam ayat yang ke-7, dalam pasal 55 ini, Daud berpikir, dia bilang seperti ini, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Ayat 8, bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah. Ketika Daud mengalami rasa ketakutan, rasa khawatir, Daud sempat terpikir di dalam hati bahwa sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang, aku mencari tempat yang tenang. Sebagai orang-orang percaya, kita juga tidak terlepas dari namanya yang namanya takut dan khawatir. Kadang-kadang sampai rasa khawatir itu menguasai diri kita. Kita bahkan berpikir mau mencari tempat yang tenang, tempat yang jauh menenangkan diri kita. Seperti yang Daud katakan tadi. Nah, sekarang keadaan di sekitar kita dapat membuat kita khawatir. Dan mungkin bahkan sudah membuat kita khawatir dan takut. Apapun masalah yang kita hadapi sekarang, apapun masalah itu, kebanyakan orang mungkin bisa mengandalkan segala cara untuk lepas dari semua itu. Daud berpikir untuk dia pergi ke suatu tempat yang tenang. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, pasti ada jalan keluar untuk lepas dari rasa khawatir kita. Kita bisa pergi ke sana, kita bisa pergi ke sini, kita bisa refreshing, tetapi rasa khawatir itu akan tetap ada. Nah, bagaimana caranya kita untuk kita lepas dari rasa khawatir yang kita alami? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa untuk lepas dari rasa khawatir adalah berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-17 dalam Mazmur pasal 55 ayat 17 dikatakan, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku.
Puji Tuhan, haleluya. Ketika Daud di tengah-tengah rasa khawatirnya, di tengah-tengah rasa ketakutannya, Daud berseru kepada Tuhan, berseru kepada Allah, dan dia percaya Tuhan akan menyelamatkan dia. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, bahwa kita berseru kepada Allah di saat kita khawatir. Maka disitulah pertolongan Tuhan, kemenangan dari Tuhan akan menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan akan menenangkan hati kita, Tuhan akan menenteramkan hati kita, sehingga kita bisa lepas dari rasa khawatir. Dan yang kedua, ya, dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga. Ya. Kita memang diperhadapkan dengan rasa khawatir. Bahkan rasa khawatir itu setiap hari selalu ada. Dikatakan di firman Tuhan di ayat yang lain bahwa kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari. Besok ada kekhawatirannya lagi. Berarti setiap hari kita mengalami yang namanya rasa khawatir. Tetapi firman Tuhan sekali lagi berkata kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya percayalah Tuhan akan memelihara kita. Percayalah Tuhan akan menolong kita. Lalu berikutnya, supaya kita lepas dari rasa khawatir, yang kedua, serahkanlah khawatir kita kepada Tuhan. Dalam ayat 23, demikian firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkan kepada Tuhan, serahkanlah khawatirmu. Kalau kita menyerahkan, berarti kita memberi dan melupakan. Ketika rasa khawatir kita serahkan kepada Tuhan, maka kita berikan, kita memberi dan kita lupakan. Ya, seharusnya sebagai orang percaya kita memberi dan melupakan rasa khawatir kita serahkan kepada Tuhan. Sebab inilah ajakan Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Bahkan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan, percayalah Tuhan Yesus yang menjadi pemelihara hidup kita. Serahkanlah khawatir kita kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Yang ketiga, supaya kita lepas dari rasa khawatir adalah percaya penuh kepada Tuhan. Ini kuncinya, percaya penuh kepada Tuhan. Dalam Mazmur 56, ya, Mazmur 56 ayat 4 sampai yang ke-5 dikatakan demikian. Ini Mazmur Daud juga. Ketika Daud berhadapan dengan orang Filistin, ya, Daud katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Daud mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika rasa takut itu mendera, ketika rasa khawatir itu menyerang, dikatakan waktu aku takut, waktu aku diancam, waktu aku khawatir, aku ini percaya kepadamu. Kenapa? Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, pada Allah aku percaya, aku tidak takut. Daud di dalam hatinya dia tetap percaya penuh kepada Tuhan, walaupun dia sedang dalam ketakutan. Walaupun tidak ada dasar untuk dia berharap kepada Tuhan, seperti yang Abraham alami di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 21, ya. Abraham tetap
percaya penuh kepada Tuhan. Di sini dikutip oleh Roma 4 ayat 18 sampai 21, ya. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia telah janjikan. Kita lihat di sini bagaimana Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun rahim Sarah telah tertutup, sekalipun Abraham telah menjadi tua, tetapi dia tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan dalam hal itu dia tetap percaya, ia tidak bimbang, dia tetap percaya akan janji Allah digenapi dalam hidupnya. Dia tidak khawatir janji Allah tidak digenapi dalam hidupnya. Dan kalau kita pada umumnya sudah tahu bahwa akhirnya Sarah mengandung dan memiliki seorang anak. Haleluya, inilah janji Tuhan buat kita. Untuk lepas dari rasa khawatir, pertama-tama kita berdoa. Ketika khawatir itu datang, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ketika khawatir itu datang, serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan memberi, lalu kita lupakan dan tetap percaya penuh kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun saudara yang terkasih berada, serahkanlah kepada Tuhan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Dan percayalah Tuhan akan memelihara dan mendengar seruan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita, dialah Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Untuk kami lepas dari rasa khawatir, kami tidak takut, sebab Engkau yang menolong kami, sebab Engkau yang berjanji akan menyertai kami Tuhan. Kiranya biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat buat orang-orang percaya dimanapun berada Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan ini, kiranya boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.